Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SD Negeri Mumberjo 2, yang kami hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Mumberjo 2, dan tak lupa para Bapak Ibu hadirin yang senantiasa kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita semua masih mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, dan juga masih mendapatkan limpahan nikmat kesehatan, terlebih nikmat kesempatan, sehingga pada hari dan waktu yang amat sangat mulia ini kita semua masih dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam suatu ruangan yang insyaallah mubarakah ini, dalam rangka kegiatan aksi nyata 1.4 yang dilakukan oleh CGP Angkatan 11, yaitu diseminasi budaya positif pada hari Kamis 22 Agustus tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang serta apapun, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam semoga dan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada panjenengan semuanya yang telah berkenan hadir menghadiri undangan yang kami berikan untuk menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 dalam rangka untuk memenuhi tugas yang diberikan kepada kami, tetapi terlebih dahulu bukan hanya untuk tugasnya, akan tapi nanti mudah-mudahan dengan acara ini nanti kita bisa mengambil hikmah yang ada pada kegiatan hari ini dan bisa menerapkan pada pembelajaran kepada peserta didik kita semuanya. Oke. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, berhubung waktu sudah siang, marilah acara kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 ini kita buka dengan bacaan umbul kitab, dengan harapan semoga rangkaian acara pada siang hari ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya, khususnya untuk peserta didik yang ada di lembaga kita, yaitu UPT SD Negeri Mumberjo 2. Ala hadhihi niyah wa bi syafaati Rasulillah lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ya rabbi ya wasna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon bantuan kepada Ibu Alin untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu yang terhormat dimohon untuk berdiri.
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Lin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu tidak mengurangi rasa hormat dan kita semuanya Bapak Ibu di sini pasti butuh sholat motivator. Kami harapkan untuk Ibu Kepala PTSD Negeri Mojokerto 2 berkenan memberikan sambutan sekaligus kata-kata motivasi untuk seluruh Bapak Ibu guru PTSD Negeri Mojokerto 2 dan harapan semoga kita semuanya nanti dapat mengimplementasikan ataupun dapat mengambil hikmah apa yang ada pada kegiatan hari ini. Untuk itu pada yang terhormat Ibu Nini Rohmiatin, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa qawla la ilaha illallah. Kepada Bapak Ibu Guru PTSD Mojokerto 2 yang sangat saya banggakan, dan juga lebih kami banggakan lagi, yaitu Bapak Ibu yang saat ini terjaring menjadi CGP Angkatan ke-11 yang pada hari ini telah akan melaksanakan aksi nyata, yaitu desiminasi budaya positif. Semoga aksi-aksi ini tidak sekedar menjadi pelaksanaan tugas, saya harapkan benar-benar dilaksanakan, benar-benar dibukti nyatakan kepada anak-anak sekalian demi kemajuan pendidikan di Bumi Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mengingat Bapak Ibu sekalian adalah guru-guru milenial yang akan menyongsong kemajuan pendidikan di dunia ini, tidak hanya di Indonesia tetapi adalah di dunia. Kalian semua, panjenengan semua mempunyai beban yang sangat berat. Bila kelompok kami nanti sudah pernah semua, insya Allah masa depan pendidikan di Indonesia di tangan panjenengan semua. Ini pada hari ini kami nyatakan terima kasih kepada Allah, kita semua di SD ini ada 3 orang ya Bapak Ibu Guru yang melaksanakan desiminasi. Semoga acara ini akan membawa nilai yang positif dan positif sebagai calon guru penggerak yang benar-benar bisa menggerakkan pendidikan, bisa menggerakkan semua komponen-komponen di dunia pendidikan ini dengan baik. Inilah yang kiranya bisa saya sampaikan. Semoga sedikit menjadi motivasi Bapak Ibu Guru dalam melaksanakan kegiatan pagi hari ini. Saya ucapkan selamat berjuang, selamat berkolaborasi, progres panjenengan semua kami tunggu. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami sampaikan atas motivasi yang diberikan kepada Ibu Nini Rohmiatin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita semuanya senantiasa kita dapat mengambil hikmah apa yang beliau sampaikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, meningkat acara selanjutnya yaitu tentang acara inti diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 yang mana ini dilaksanakan ataupun dilakukan oleh saya sendiri Muhammad Waloyo Anwar Sajali CGP Angkatan 11 dari UPTSD Negeri Mojokerto 2 Kecamatan Kesamben Kabupaten Tidar.
Oke, baik. Kelihatan dari Bapak Ibu, mungkin dari seharian kita sudah beraktivitas bercanda tawa, kemudian juga beraktivitas kepada peserta didik. Terus selanjutnya ada acara kegiatan ini untuk menambah semangat kegiatan pada hari ini. Mari kita tepuk semangat dulu. Semoga nanti ketika kita melakukan kegiatan pada siang hari ini kita masih dapat semangatnya lebih. Begitu ya. Oke, untuk selanjutnya baik, nanti bisa menirukan Bapak Ibu, bisa dimohon bisa berdiri. Kita rileks saja, kita santai, kita mengikuti diseminasi kali ini kita santai. Yang penting santai, tenang, ilmunya nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita dapat bertukar pikiran, kita sharing, kita untuk demi kebaikan pendidikan terutamanya di lembaga tercinta kita. Oke, kita lihat dulu, nanti bisa kita teruskan ya. Oke, bisa kita laksanakan lagi, kita lawan bersama-sama. Kita laksanakan dengan penuh semangat. Oke, kalau kita biasanya dengan peserta didik, anak-anak belajar penuh semangat. Oleh karena itu, Bapak Ibu gurunya harus lebih semangat dulu. Oke, yuk mulai. Sir, dung dung dung, ding ding ding, dung dung dung. Ada, semangat. Oke, kita lakukan sekali lagi biar tambah fresh, biar tambah lebih semangat lagi. Oke, Bapak Ibu, kita mulai lagi. Yuk. Ding ding ding, dung dung dung. Yang dang ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kegiatan ini nanti hanya untuk menstimulus kita agar lebih semangat. Oke, pasti lebih semangat ya Bapak Ibu semuanya. Oke, alhamdulillah luar biasa panjenengan. Di sesi berikutnya yaitu kita berpikir sejenak. Apakah terkait dengan budaya positif yang ada yang akan kita laksanakan nanti. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu budaya positif itu seperti apa, bla seperti ini. Akan tetapi coba kita renungkan dan kita dalami lebih lagi apa itu makna yang terkandung dalam kata-kata budaya positif, yang mana ini nanti bisa kita terapkan pada lembaga kita yang lingkup lebih kecil, yaitu pada kelas kita masing-masing. Baik, bisa dilihat di layar, yaitu apakah Bapak Ibu setuju? Ini hanya sekedar pertanyaan untuk menggali kita berpikir sejenak. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kita renungkan saja dulu Bapak Ibu ya. Kemudian pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Kemudian ada pertanyaan lagi, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa bermasalah. Kemudian guru berperan sebagai teman bagi siswa. Baik, ini hanya sekedar pertanyaan romantik yang mana itu nanti materinya akan kita bahas yang di sesi berikutnya. Itu coba Bapak Ibu renungkan dulu, apakah saya setuju dengan apa yang ada pertanyaan di papan itu tadi. Oke, saya ulang lagi. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Mungkin juga dulu ataupun beberapa waktu yang lalu atau selama ini panjenengan ketika ada siswa itu yang kurang disiplin langsung menghukum atau bagaimana atau memberikan sanksi tertentu, apakah itu sudah dengan? Cuma itu nanti coba kita jawabannya jangan ditanya dulu.
Ini nanti di sesi akhir kita akan refleksikan diri apakah benar apa yang sudah kita laksanakan selama ini. Gitu. Nanti sharing bersama-sama. Oke, baik. Pertanyaan kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah melaksanakan seperti itu. Ketika mendapatkan siswa ataupun peserta didik di kelas panjenengan semuanya, mungkin nilainya bagus ataupun bisa menjawab pertanyaan yang Ibu Bapak berikan. Karena Bapak Ibu sangat loman istilah bahasa Jawanya. Nah, karena Bapak Ibu juga mungkin bangga dengan prestasi yang anak didik panjenengan dapatkan, panjenengan kasih reward atau hadiah dengan harapan mungkin panjenengan bisa lebih meningkatkan prestasi dari peserta didik sendiri. Nah, apakah itu setuju? Jawabannya nanti di sesi akhir kita jawab bersama-sama. Lanjut, yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa bermasalah. Apakah kita selama ini ketika ada siswa yang punya masalah, ketika ada siswa mungkin memiliki beberapa masalah, pasti namanya manusia itu tidak luput apa yang namanya masalah. Jelas kita semua manusia yang masih hidup pasti punya masalah. Orang hidup punya masalah, mati pun masih punya masalah. Dan di sini ada suatu pertanyaan di mana apakah kita mampu, kita sebagai seorang pendidik, sebagai guru mampu memberikan solusi untuk setiap siswa bermasalah? Apakah kita hanya cuek saja, acuh, tidak memberikan solusi kepada peserta didik atau bagaimana, hanya biarkan saja, itu masalahmu, itu bukan masalah saya. Apakah seperti itu? Coba nanti kita jawab bersama-sama di sesi terakhir. Selanjutnya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, guru, kita sebagai Bapak Ibu guru, mungkin Bapak Ibu punya pemikiran, guru berperan sebagai teman. Padahal guru itu adalah, mungkin kata yang ada di benak pikiran panjenengan, guru itu adalah sebagai orang tua siswa di sekolah. Betul ya Bapak Ibu semuanya? Ya, Bapak Ibu. Kalau di rumah Bapak Ibu sendiri, tapi kalau di sekolah itu adalah sebagai orang tua di sekolah, yaitu Bapak Ibu guru. Nah, di sini guru berperan sebagai teman. Apa maksud dari teman? Apakah teman bermain sepak bola, mungkin bermain kasti, bermain apa itu namanya? Bekel itu ya seperti itu ya. Bekel itu bola apa itu sebenarnya? Apakah seperti itu yang dimaksud? Oke, nanti kita akan bahas bersama dan itu nanti akan kita refleksikan, akan kita jawab bersama-sama di sesi terakhir. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif, apa sebenarnya yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif itu sendiri adalah, mungkin Bapak Ibu sendiri sudah punya pemahaman. Budaya positif itu adalah pokoknya sing apik-apik, yang baik-baik, itu namanya positif. Nah, akan tetapi ada makna yang terkandung dari kata budaya positif dan bagaimana cara kita untuk merefleksikan ataupun mengimplementasikan yang dimaksud dengan budaya positif di lingkungan kita sendiri, terutama di lingkungan kegiatan sekolah ataupun pembelajaran di lembaga kita. Baik, apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang menyeluruh yang diterapkan di sekolah. Nah, di sekolah pasti punya wujud-wujud atau nilai atau keyakinan yang sangat menyeluruh. Itu nanti di sekolah itu pasti ada. Tidak mungkin di sekolah itu pasti tidak memiliki budaya positif. Tetapi di setiap lembaga, di setiap sekolah itu pasti memiliki yang namanya budaya positif. Cuma kita bagaimana lebih intensnya itu kemana, ke arah kemana gitu. Baik, yaitu budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selanjutnya, di dalam budaya positif, mungkin sudah tahu ya, ini adalah suatu budaya positif yang sudah kita laksanakan di Bapak Ibu. Itu adalah sebagai contoh atau gambaran yang di bawah layar. Baik, kita seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ingat, guru yang baik itu adalah bukan guru yang sudah berstatus PNS ataupun yang berstatus
mungkin ASMP 3K, ataupun guru yang sudah bersertifikat pendidik, ataupun guru yang sudah memiliki gelar guru penggerak. Tetapi harus kita tanamkan mindset kita, guru yang baik adalah guru yang selalu dan selalu dinantikan oleh peserta didik. Itu nanti kuncinya. Jadi kita berharap semoga kita, kalau kita tidak hadir, kita tidak datang di sekolah, kita selalu dinantikan. Oh, kemana Bu Rida kok tidak masuk hari ini? Pasti anak-anak sangat merindukan. Itulah ketika anak-anak merindukan panjenengan semuanya, 1 hari ataupun 1 jam tidak bertemu panjenengan, itu berarti panjenengan sudah menerapkan adalah seorang guru yang baik. Guru yang baik, tadi saya ulang lagi, tidak harus berstatus PNS, tidak harus bergelar sertifikat pendidik, tidak punya harus gelar guru penggerak atau sebagainya. Yaitu guru yang baik adalah guru yang selalu dinantikan oleh anak-anaknya di sekolah kedatangannya. Baik, terkait dengan budaya positif yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu saya ulangi, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini. Jadi ada beberapa konsep. Ketika kita melaksanakan apa yang namanya budaya positif yang ada di lembaga kita harus bisa menerapkan bukan minimal, ada beberapa konsep yang harus kita terapkan. Yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol seorang guru. Saya ulang, posisi kontrol ya, kontrol. Kalau kontrol bahaya, nanti belepotan bisa bahaya. Ngoten nggih, Pak Andro? Ya. Baik, posisi kontrol seorang guru dan segitiga restitusi. Dan nanti kita bahas bersama-sama, kita ulas bersama-sama one by one, satu persatu. Oke, baik. Selanjutnya, nah, ini juga termasuk kita renungkan dulu sebelum kita memasuki terkait dengan apa itu nanti mendalami tentang budaya positif. Kita renungkan dulu, kita renungkan sambil kita baca. Coba panjenengan baca teks yang ada di layar sambil kita praktekkan. Baik, cobalah buka. Cobalah buka. Maksud cobalah buka itu nanti apa yang makna dari kata cobalah buka? Nanti bisa ditetapkan Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Kita langsung praktekkan saja nih. Baik. Anda adalah A, misalkan panjenengan itu A. Kemudian tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kita mengepalkan bersama-sama. Oke? Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Bisa berlian, bisa emas, bisa apapun uang atau lain sebagainya. Yang penting ini berharga. Berarti ini adalah milik kita. Selanjutnya, setelah kita bayangkan, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena pentingnya sehingga itu harus Anda jaga. Karena ini sangat penting untuk kehidupan Anda. Dan kemudian tugas B rekan Anda adalah mencoba. Kita mungkin bisa berhadapan-hadapan ataupun bagaimana? Berhadapan-hadapan, ya, berhadapan-hadapan. Ya, tugasnya B adalah membujuk. Rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik ataupun mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Dalam artian itu hanya membujuk, salah satu sebagai A, satunya sebagai B, yang lainnya membujuk, yang satunya tetap bersikukuh karena ingin menjaga harta benda yang ada di kepala itu. Oke, cobalah buka dengan berbagai cara. Teman Anda yang sebagai B, entah itu menghardik ataupun mengintimidasi, bukan, ataupun memarahi dan sebagainya, itu bagaimana caranya? Coba dengan berbagai trik ataupun berbagai
merupakan suatu keyakinan, karena kita yakin butuh keyakinan yang amat sangat kuat untuk menerapkan budaya positif yang ada di diri kita sendiri, terutamanya nanti di lembaga kita. Apapun kondisinya, kalau kita yakin kita meskipun itu diintimidasi ataupun meskipun itu ada penawaran apapun, kita tetap bersikukuh dengan pendirian kita. Begitu ya? Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya. Nah, sebelumnya ini ada suatu teori yang mana dari ilmuwan yaitu Dr. William Glasser. Beliau menyebutkan pergeseran paradigma teori kontrol. Soalnya harus hati-hati, kita sampai aja nih. Teori kontrol yang mana dikemukakan oleh seorang ilmuwan Dr. William Glasser. Beliau memberikan statementnya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Coba kita nanti lihat, ini hanya sebuah statement, Anjelinan bisa setuju ataupun tidak, tetapi ini adalah sebuah statement yang beliau sampaikan, yaitu Dr. William Glasser. Itu nanti kita coba renungkan kembali dengan apa yang sudah kita alami selama ini. Oke. Baik. Selanjutnya, terkait dengan perubahan paradigma belajar. Mungkin Bapak Ibu ini masih terbilang masih usia muda-muda nih, kelahiran tahun 95, 96, mungkin ada yang 80-an, ada yang 70, mungkin masih ada. Ya, baik. Ada beberapa perubahan paradigma atau pemikiran di dalam belajar. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengalaminya. Sekarang mungkin dulu Bapak Ibu sebagai murid dan sekarang panjenengan adalah seorang guru. Nah, dulu kita tentang para perubahan pemikiran tentang belajar. Pembelajaran itu berpusat kepada guru. Betul ya? Dulu kan kita hanya manut. Samina wa ta'na. Saya mentaati dan saya akan melaksanakan. Itu adalah semuanya karena kita mungkin lebih takut atau bagaimana perasaan kita, yaitu pembelajaran berpusat kepada murid. Senternya hanya kepada guru. Hanya guru memberikan materi, soal, pertanyaan dan sebagainya. Murid hanya manut dan dicokoki semua materi kepada guru. Itu pembelajaran ketika dulu yang mungkin kita alami, gitu ya. Kemudian keadaan murid disamaratakan. Jadi murid itu dipandang semuanya rata. Dalam arti kata rata, apa itu? Dalam arti kata rata itu adalah justru dianggap sama. Perlu diketahui Bapak Ibu semua, murid itu, anak itu adalah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Dulu itu disamakan semuanya. Yang pintar menyanyi tetap dimarahi, diberi materi-materi itu tidak dikembangkan. Mungkin yang pintar latihan sepak bola dan sebagainya itu tidak dikembangkan, cuma hanya menerima saja. Kemudian murid diajarkan dengan sumber belajar dan cara yang sama. Mungkin Bapak Ibu semuanya merasakan nih, diajarkan dengan sumber belajar dan cara yang sama. Apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru panjenengan semuanya? Apa Bapak Ibu semuanya? Yang diajarkan dengan dan cara belajar yang sama, yaitu dengan menggunakan metode istiqomah, metode ceramah. Bapak Ibu guru center di depan, anak-anak begini, harus seperti ini enggak? Itu hanya berpusat kepada guru. Kembali yang pertama, murid diajarkan dengan sumber belajar dan cara yang sama. Sumbernya hanya satu, buku paket. Itu kalau ada buku paketnya,
Kalau tidak ada buku paket cuma buku pendamping, yos itu aja. Dan mungkin masih ada nih sampai saat ini yang masih dipakai. Begitu pun juga dengan saya. Oke, lanjut. Murid dikatakan berhasil jika nilainya bagus atau di atas KKM. Kembali lagi yang telah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwasanya murid itu memiliki suatu keunikan ataupun karakteristik yang berbeda-beda. Jadi A itu pasti memiliki potensi ataupun karakteristik yang berbeda dengan si B ataupun si C ataupun si D. Pasti berbeda, tidak sama. Dan dikatakan berhasil jika nilainya bagus. Dan semuanya itu mungkin si A lebih unggul di bidang kognitifnya, si B lebih unggul dalam mungkin prestasi yang lainnya. Jadi dulu murid dikatakan berhasil itu jika nilainya bagus ataupun di atas KKM yang telah ditentukan. Kalaupun anak-anak misalkan KKM-nya itu 70, kalaupun nilainya itu 80, 90, bahkan 100, itu dikatakan bagus ataupun berhasil, pintar. Bahwasanya itu dulu seperti itu. Nah, sekarang coba kita menuju perubahan paradigma yang sekarang yang kita alami. Oke, lanjut. Nah, itu dulu. Nah, sekarang perubahan pemikiran belajar di era generasi milenial, generasi Z yang akan kita laksanakan, yang kita alami saat ini. Pembelajaran berpusat kepada murid. Wajib nih Bapak Ibu Guru, kita sudah ditemukan bahwasanya di kurikulum Merdeka, bahwasanya pembelajaran yang ada di lembaga, yang ada di sekolah itu harus berpusat kepada murid. Harus berpusat kepada murid. Kita beri kebebasan, kemerdekaan kepada murid untuk bisa mengekspresikan apa yang mereka inginkan demi masa depan mereka. Kita hanya sebagai guru, yaitu bisa memberikan contoh, menuntun, dan memberikan motivasi, gitu, sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tut puri handayani. Ketika di depan kita memberi contoh, ketika di tengah kita merangkul, ya kan, mendampingi sebagai penuntun, dan ketika di belakang kita memberi motivasi. Oke, baik. Kemudian pembelajaran lebih menyenangkan melalui pembelajaran berdiferensiasi, membuat kesepakatan kelas dan berbagai proyek. Kemudian murid bebas memilih sumber dan cara belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Jadi begini Bapak Ibu, di poin yang kedua, kita pembelajaran lebih menyenangkan yaitu melalui berdiferensiasi ataupun berkelompok, yang mana dikelompokkan sesuai dengan karakteristik ataupun bagaimana cara mereka belajar. Itu nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Murid bebas memilih sumber belajar dan cara belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Dalam artian murid itu bebas mau mengambil sumber belajar dari mana. Dulu itu hanya dari buku paket, buku pendamping. Sekarang bisa mengakses di internet ataupun di dimanapun lah sumber belajar itu bisa diakses oleh murid. Kemudian dengan cara belajar yang bisa, cara belajar mungkin berkelompok, cara belajar hanya di dalam kelas ataupun dengan cara belajar bisa di luar kelas, itu bisa ditentukan, bisa mereka pilih. Selanjutnya, pembelajaran berkolaborasi dengan berbagai pihak ataupun orang tua, teman maupun tokoh masyarakat. Jadi dalam kegiatan perubahan paradigma belajar dulu yang sekarang, untuk yang sekarang itu kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mensukseskan program pendidikan nasional, terutama yang nantinya kita bisa berkolaborasi dengan pihak terkait, contohnya bisa teman ataupun orang tua, kemudian bisa komite ataupun dengan yang lainnya, yang mana itu nanti bisa untuk menunjang terkait dengan pendidikan yang ada di lembaga kita. Lanjut Bapak Ibu. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Ini masih pertama, disiplin positif. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif adalah merupakan suatu cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif adalah merupakan suatu cara di mana mengajarkan anak
itu untuk memiliki rasa tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran, yaitu yang berintrinsik, yang bermuncul dari diri dalam anak itu sendiri. Kita munculkan agar memiliki rasa tanggung jawab dan kemudian menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dalam arti nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan. Gitu gitu. Selanjutnya, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi suatu disiplin positif itu adalah ke arah disiplin kembali kepada diri pribadinya masing-masing. Kita tanamkan kepada peserta didik, ke dirinya peserta didik itu adalah untuk mengontrol diri mereka dalam segala tindakannya. Jadi ada yang mengontrol tindakan-tindakan itu agar budaya positif yang ada di sekolah itu bisa terwujudkan. Baik, disiplin positif itu juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Kembali lagi ke sesi awal tadi tentang pertanyaan romantik tadi. Apakah murid itu harus diberi imbalan, harus dihukum dan sebagainya? Kita menanamkan disiplin positif atau budaya positif terkait dengan disiplin positif adalah memahami atau menyadarkan kepada peserta didik itu berdasarkan motivasi internal. Jadi kita menumbuhkan, menyadarkan, oh inilah yang kegiatan positif itu seperti ini yang baik. Itu kesadaran yang ada pada diri peserta didik, bukan karena paksaan ataupun bukan karena takut kepada bapak ibu guru. Jadi kita tanamkan mulai dari, dan itu pun harus melalui proses yang amat sangat panjang. Tapi kita harus tetap melakukan itu karena itu adalah suatu proses demi kebaikan kita bersama. Selanjutnya, apa nilai nilai kebajikan universal sesuai di dalam kurikulum Merdeka? Tujuan yaitu kurikulum Merdeka yaitu untuk menampilkan satu profil, menciptakan profil pelajar Pancasila yang ada berapa dimensi Bapak Ibu semuanya? Ada 6 ya, 6 dimensi terkait dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebenangan global, ada bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Itu terkait nilai-nilai kebajikan yang sudah termaktub dan tercantum kepada yaitu profil pelajar Pancasila. Endingnya kita itu nanti menciptakan pelajar ataupun peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, lanjut Bapak Ibu. Materi selanjutnya terkait dengan setelah kita membahas paradigma pendidikan mulai dari awal, kemudian disiplin positif. Selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Sebetulnya apa motivasi perilaku manusia itu? Nah, kita bahas. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan suatu tindakan atau perilaku itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita takut ben ora dihukum, ben tidak dimarahi oleh bapak ibu guru atau sebagainya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena ada motivasi. Kembali lagi kepada yang tadi di awal tadi, memberikan reward. Ben oleh kita belajar yang rajin mengerjakan tugas yang bermacam-macam itu, ben apre disangoni oleh bapak ibu guru, ben apre disangoni oleh buria, biar mendapatkan pujian dari buria, misalkan seperti itu. Kemudian untuk menjadi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin dari sini dulu kita pahamkan dulu, kita kesepakati bersama dari 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Bapak Ibu itu yang mana yang mungkin bisa kita terapkan kepada peserta didik? Yang
ketiga ya, kita untuk menjadikan orang yang merasa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini muncul dari diri sendiri peserta didik itu sendiri, bukan karena paksaan ataupun bukan karena takut ataupun bukan karena imbalan yang akan diterima. Oke. Selanjutnya ada beberapa bagian di sini Bapak Ibu guru, mungkin bisa kita lihat bersama terkait dengan disiplin positif dan juga perilaku manusia. Itu ada yang pertama yaitu hukuman. Itu ada identitas gagal, dalam arti menghukum, hukuman. Kemudian identitas sukses itu diberi dua cabang, yaitu konsekuensi ataupun restitusi. Jika ada bagian murid akan belajar menyembunyikan kesalahan, konsekuensinya kalau konsekuensinya murid akan belajar taat peraturan. Kemudian kalau restitusi itu murid akan belajar memecahkan masalah dan sebagainya. Itu hanya bagian bisa kita baca dulu bersama-sama, kita pahami dulu terkait dengan hukuman, perbedaan hukuman, konsekuensi ataupun restitusi. Oke, selanjutnya kita bahas bersama. Setelah kita melihat bagian di atas tadi, berdasarkan bagian di atas berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah melakukan hal ini kepada peserta didik. Cuma mungkin kita tidak menyadari apakah itu adalah hukuman, apakah itu sebuah restitusi atau konsekuensi. Nah, setelah kita melihat dan membaca sekilas tentang bagian yang di depan tadi, kita bahas bersama apa sebenarnya hukuman itu, apa konsekuensi, dan apa itu restitusi. Baik, hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Pernahkah Bapak Ibu guru semuanya di sini melakukan suatu hukuman kepada peserta didik? Pernah ya? Pernah, pasti pernah. Pasti pernah menghukum. Namanya anak didik pasti ada yang nakal, bandel, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di dalam proses belajar. Pernahkah Bapak Ibu semuanya menghukum? Pernah, pasti pernah. Hukuman adalah sesuatu yang tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, ataupun kata-kata kasar. Contoh, ada siswa datang terlambat. Ada mungkin Pak Andrus sebagai pada saat itu adalah seorang guru piketnya. Guru piket, kemudian ada anak siswa datang. Blok, dia terlambat, sudah mungkin 7:30 baru masuk ke sekolah. Dan mungkin anak itu datang ke sekolah itu ada punya beberapa alasan. Tapi karena kita langsung fokus kepada hukuman, itu adalah spontanitas. Kita langsung ngomong, "Hei adik, langsung kamu terlambat, bersihkan kamar mandi." Hanya spontanitas. Bisa jadi ataupun lari-lari dan sebagainya. Itu adalah hukuman. Kita pasti. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu adalah bersifat terencana, sudah disepakati ataupun bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Itu bisa bersifat karena suatu peraturan yang ada di lembaga kita, Bapak Ibu. Mungkin di sekolah kita sudah, bukan mungkin, di sekolah kita itu sudah membuat sebuah peraturan Bapak Ibu guru ataupun peraturan siswa. Nah, di dalam kelas-kelas sudah tertempel sebuah peraturan-peraturan yang harus disepakati, dan itu pun kita buat bersama-sama oleh pihak-pihak terkait, sudah direncanakan, dan di situ sudah ada bentuk konsekuensinya. Bapak Ibu guru, ada konsekuensi yang mana apabila itu ataupun peserta didik melanggar. Contoh, anak ketika masuk kelas tidak membawa buku pelajaran. Apa konsekuensinya? Ataupun tidak mengerjakan PR ataupun berkata kosong. Sudah menjadi kesepakatan ataupun disepakati bersama-sama, ketika
ketika anak berkata kotor, itu membaca konsekuensinya apa? Membaca istighfar. Kemudian bisa menulis di buku 1 halaman penuh membaca istighfar, ataupun saya tidak mengulangi berkata kotor lagi sampai berapa halaman. Itu adalah sebuah konsekuensi yang direncanakan atau disepakati. Lanjut. Kemudian restitusi. Di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendapat dari Gosen tahun 2004. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Baik, itu nanti kita bahas lagi di bagian restitusi. Apa sebetulnya restitusi itu dan bagaimana langkah-langkahnya. Nah, di sini terlihat konsekuensi atau hukuman. Tadi sudah saya beri gambaran di depan tentang terkait dengan konsekuensi ataupun hukuman. Bisa jadi ketika ada anak yang melanggar, kemudian mencatat 50 kali di halaman buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, dan seterusnya. Lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 50 kali di dalam 2 kalimat, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kalaupun lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman ya, hukuman. Oke. Karena itu adalah spontanitas dari Bapak Ibu guru. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Karena itu bisa jadi adalah pernah menjadi kesepakatan kita bersama. Yang pernah disepakati kalau ada yang mencoret-coret harus dibersihkan, harus dilap dan sebagainya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Misalkan pas ketika dulu pas di era Covid seperti itu. Sebuah hukuman atau konsekuensi? Bisa konsekuensi? Bisa konsekuensi ya? Bisa konsekuensi atau hukuman? Beda-beda tipis antara konsekuensi dengan hukuman ya. Kalau konsekuensi itu lebih sudah disepakati, tapi kalau hukuman itu lebih ke arah spontanitas. Mungkin ini sudah disepakati bersama. Kalau anak tidak memakai masker harus push up. Mungkin Pak Andro memiliki kesepakatan di situ. Nah, lanjut, berdiri 1 kaki di depan kelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Itu adalah sebuah spontanitas yang kita lakukan. Kemudian membersihkan WC karena merusak pensil teman. Lebih ke arah hukuman. Itu adalah spontanitas. Anak bisa nakal, pensil kancane dirusak, wes, terus yang kamar mandi. Adalah spontanitas. Itu termasuk hukuman. Baik, itu terkait dengan konsekuensi atau hukuman. Baik. Lanjut Bapak Ibu, di dalam sebuah kelas ataupun lembaga ataupun institusi pasti itu ada namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, di mana keyakinan itu sendiri harus kita tanamkan sejak kepada peserta didik untuk menjadi budaya positif itu sendiri itu lebih bisa dilaksanakan. Ingat di awal tadi sudah disampaikan, budaya positif itu arahnya adalah kita bukan memaksa mereka, tetapi kita berusaha untuk menumbuhkan kesadaran dari peserta didik itu sendiri dari dalam dirinya sendiri, memunculkan potensi-potensi yang ada di ataupun kesadaran yang ada di peserta didik agar menyadari terkait dengan disiplin positif atau budaya positif. Oke. Fotonya belum ada. Keyakinan sekolah atau kelas. Apa itu keyakinan kelas sekolah atau kelas? Kita sebagai seorang guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan
keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan atau guru dan murid. Mungkin Bapak Ibu semuanya berpikir, apa tuh sebetulnya keyakinan kelas itu? Bedanya apa dengan peraturan kelas? Mungkin ada yang namanya peraturan sekolah, ada peraturan kelas. Kok ini keyakinan kelas? Oke, lanjut. Nah, keyakinan sekolah atau kelas adalah kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu adalah berupa suatu pernyataan-pernyataan yang menyeluruh, universal dan mudah diiling-iling, diingat kita semuanya dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Itu adalah suatu keyakinan kelas. Lanjut, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Kita buat prosedurnya pembentukan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan yang timbul dari diri sendiri, yang timbul dari peserta didik, membuat suatu keyakinan yang mana itu akan mewujudkan suatu disiplin positif dan bisa menjadikan budaya positif di lingkungan sekolah kita nantinya. Baik, mungkin Bapak Ibu di kelas masing-masing sudah pernah membentuk suatu peraturan kelas. Ketika kita masuk di awal pembelajaran, bisa kalau kita dulu mesti peraturan kelas 5 bla 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 pada peserta didik. Peraturan kelas 4, kelas 3 seperti ini bla 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 bla. Kita ketua kelasnya ini peraturannya dan tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh dan seterusnya dan seterusnya. Itu sudah pernah kita pernah melakukan suatu membentuk yaitu suatu peraturan kelas. Baik, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana cara kita untuk membentuk suatu keyakinan kelas? Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi kita berikan kebebasan kepada peserta didik. Mungkin dalam satu kelas bisa kelas 1 boleh, itu semuanya. Mungkin cuma kita nanti kalau kelas atas bisa menulis. Kalaupun kelas bawah itu bisa menyampaikan, mungkin karena menulisnya masih awal itu bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu gurunya, Pak, Bu, saya menginginkan kelas yang seperti ini, yang ada ruangannya dingin, yang ber-AC misalkan, yang bersih, yang indah, ada hiasan di dalam mejanya, mungkin seperti itu. Itu mempersilahkan semua warga kelas untuk mencurahkan ide-idenya. Dan mungkin setiap peserta didik itu pasti memiliki ide-ide yang berbeda. Dan mungkin muridnya kelas 1 itu ada 25, idenya cuma 1. Jelas impossible, tidak mungkin. Mungkin ada yang sama dan mungkin juga ada yang tidak sama. Jadi dari 25 siswa katakan seperti itu, pasti banyak ide-ide yang muncul. Kemudian mencatat semua masukan. Kita catat masukannya itu apa saja. Kita sebagai pengontrol, sebagai penuntun pada peserta didik, kita catat apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, ganti kalimat negatif menjadi positif. Ingat, mungkin harus digarisbawahi Bapak Ibu semuanya terkait ini, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalau di peraturan, biasanya pada umumnya peraturan itu adalah tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh jajan sembarangan, tidak boleh makan di dalam kelas. Ada kalimat-kalimat yang negatif. Coba kalau kita tentang keyakinan kelas, kita buat keyakinan kelas itu adalah kita ganti kalimat negatif itu menjadi positif. Seperti itu, Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Jadi kita ulas lagi mana yang baik, mana yang mungkin kurang baik, kita jadikan satu. Lanjutnya tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun dan keyakinan kelas bisa ditempel di dinding. Itu nanti proses daripada membuat keyakinan kelas. Baik, ini Bapak Ibu gambaran nanti bisa diterapkan
diterapkan ke kelas panjenengan masing-masing, ini adalah gambaran keyakinan sekolah atau yang keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang kami buat maksudnya, ya, yang kami buat terkait dengan keyakinan kelas yang ada di kelas kami. Ya. Keyakinan kelas yaitu setiap warga di kelas ini perlu saling menghargai, senang dalam belajar, merasa aman. Itu kan kalimat positif semuanya, menumbuhkan budaya nyaman untuk kita agar nyaman di dalam kelas. Selalu bersikap positif, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Contohnya, itu nanti bisa kita terapkan bersama di dalam kelas masing-masing. Motor gitu Bapak Ibu semuanya. Oke, lanjut. Nah, oke, kelihatannya ini Bapak Ibu semuanya sudah jenuh. Mungkin dari tadi materi terus. Nah, untuk merefresh agar otak kita tidak jenuh dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan, kita ice breaking dulu, kita merefresh sejenak. Betul ya? Mungkin bisa dipandu Bu atau siapa kita ice breaking, minta bantuan Bapak atau Ibu, satu orang ke depan. Oke, balik, monggo. Kita ice breaking dulu untuk teman-temannya agar menjadi refresh pada kegiatan hari ini. Oke. Terima kasih. Balik. Ice breakingnya apa? Coba kita tebak bersama-sama. Oke. Ice breakingnya adalah buka tutup. Apanya yang dibuka Bu? Dan bagaimana cara menutupnya? Oke. Dan oke. Bapak Ibu bisa berdiri semuanya? Biar kursinya tidak panas. Kasihan kursinya, oke? Kasihan kursinya kalau diduduki panjenengan. Hanya panjenengan duduk terus, tidak hanya kursinya, mungkin bagian tubuh Anda yang tertentu itu juga panas. Nah, oke, untuk refresh bisa lambaikan dulu sebelum ke acara intinya. Kita goyang penguin. Nah, oke? Iya, Bapak Ibu. Oke, bisa dibantu. Oke, balik siap? Oke, yuk semuanya. 5, 4, 3, 2. Oke, berpusat. Putar lagi. Yuk, sambil goyangkan badan.
baik. Bapak Ibu, mungkin agak fresh teman kita, gitu. Baik Bapak Ibu, mana sebelumnya mungkin hidangan ini sudah ada, bisa kita nikmati bersama dulu sambil kita nanti melanjutkan materi-materi. Oke, lanjut Bapak Ibu terkait materi berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia itu pasti memiliki kebutuhan. Yang namanya manusia itu adalah memiliki kebutuhan. Terus kebutuhan dasar manusia itu apa? Mungkin dari Bapak Ibu sudah punya gambar. Apa tuh kebutuhan dasar manusia? Kita sudah menjadi manusia itu berapa tahun lebih dari 20 tahun. Butuh kita itu apa? Butuh kebutuhan dasar. Mungkin balik, monggo. Papan, baik. Yang lainnya, Bapak Ibu, Bria? Sandang, ya betul. Papan, sandang. Bu Ali, apa lagi? Ingin kasih sayang, butuh kebutuhan. Apakah kurang kasih sayang? Oh, kurang kasih sayang, baik. Ya, baik. Lanjut. Kita lihat bersama. Sebetulnya apa kebutuhan dasar manusia itu? Oke, baik Bapak Ibu. Tadi setelah Bapak Ibu menyebutkan tentang kebutuhan dasar manusia, ada yang mengatakan sandang, papan, kasih sayang, pangan. Nah, sebelum kita masuki apa sebetulnya kebutuhan dasar manusia itu, kita ada sebuah pernyataan, yaitu ketika seorang siswa ataupun murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan, ingat, yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar norma, sebenarnya itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau ada seseorang peserta didik atau anak yang mungkin melakukan sesuatu kegiatan atau aktivitasnya yang melanggar norma-norma yang ada, itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, baik. Kita lanjut tentang sebetulnya apa kebutuhan dasar mereka. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima, penguasaan kebebasan dan kesenangan. 4 dapat penguasaan kebebasan. Oh ya, maaf, penguasaan. Ada 5. Pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan karena ingin bebas, kemudian juga karena ingin kesenangan. Oke, itu adalah kebutuhan dasar yang ada pada diri manusia. Contohnya tadi bertahan hidup, makan, minum, sandang dan seterusnya. Itu adalah bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa ingin diterima, mungkin tadi kurang kasih sayang seperti itu ya. Baik, lanjut. Nah, setelah kita mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi, mulai dari kebutuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Oke, kita lanjut, yaitu kita bahas bersama. Ada sebuah kasus yang akan kita bahas. Oke, mungkin Pak Andrew bisa minta tolong untuk membacakan kasusnya. Duduk aja Pak. Oke, monggo. Studi kasus. Ibu Raisa, guru kelas 2, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Raisa, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan melakukan hal ini? Oke, terima kasih Pak Andrew. Baik, Bapak Ibu, di sini ada sebuah kasus yang dimana Ibu Raisa adalah guru kelas 2 dan bingung menghadapi salah satu muridnya yang bernama Tommy. Kemudian beberapa anak telah mengeluhkan Tommy karena sering kali meminta bekal dengan paksaan. Nah,
kalau panjenengan semuanya itu menjadi Bu Raisa, kita pikirkan kita seolah-olah menjadi Bu Raisa. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Oke, kita bahas bersama-sama. Alasan Tommy pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan bertahan hidup. Alasan yang pertama. Bisa jadi alasan yang kedua, kenapa Tommy meminta bekal temannya dengan paksa? Karena dia merasa senang ketika temannya memperhatikan dia. Jadi ketika temannya melaporkan tindakannya kepada bapak ibu gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ingat bapak ibu, anak memiliki karakteristik yang berbeda. Di rumah anak mungkin juga punya masalah dan sebagainya. Jadi tidak harus serta-merta kita langsung melaksanakan suatu hukuman. Gitu. Harus kita koreksi dulu, kita ulas, kita validasi dulu. Oke. Mungkin itu alasan yang kedua, karena dia tidak diperhatikan, makanya dia mencari melakukan suatu tindakan agar diperhatikan. Gitu. CP-CP lah, gitu kalau bahasa sekarang. Lanjut, bisa jadi alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Karena mungkin Tommy adalah anak yang tubuhnya kekar, kotor, gitu. Mungkin aku nih gini jadi geng, ben teman-temanku peduli, misalnya. Dan takut. Nah, itu maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan sebuah kekuasaan. Jadi ingin mengintimidasi teman-temannya karena ingin mendapatkan kekuasaan. Itu bisa jadi menjadi alasan Tommy. Alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Dari selalu membawa bekal yang sama, isu terong, awan terong, malamnya terong, bawa bekal pun juga pakai terong. Misalkan sebetulnya jadi bosan setiap hari terong terus. Nah, karena bosan dan bisa jadi karena Tommy melakukan ataupun meminta bekal temannya itu adalah karena Tommy ingin berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kebebasan. Ingin bebas dari terong, ingin menu yang lainnya, karpe ngono. Itu alasan Tommy yang keempat. Bisa jadi seperti itu. Lanjut, alasan Tommy yang kelima, kenapa bisa melakukan seperti itu? Nah, alasan dia adalah melakukan karena ia iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Aneh dia. Jadi jahil kepada temannya karena dia iseng ingin mengganggu temannya. Roh wajah koncone kesel marah, dia itu suka. Itu adalah Tommy itu memenuhi keinginannya akan kebutuhan, yaitu tentang kesenangan, ingin senang-senang. Baik. Nah, seperti itu ya, baik. Tentang terkait dengan kelima kebutuhan dasar manusia. Itu nanti kita bisa pilih-pilih apa sebetulnya anak itu melakukan itu karena apa yang belum terpenuhi. Itu nanti kita bisa mengimplementasikan di kelas masing-masing kepada peserta didik masing-masing. Gitu ya. Lanjut, kita ke posisi kontrol restitusi. Baik. Posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol restitusi? Nah, ada 5 Bapak Ibu tentang posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru kita itu sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, CS, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Itu ada posisinya masing-masing. Mungkin dalam benak
Bapak Ibu Guru menginginkan seperti apakah kita pada kelima posisi kontrol restitusi ini? Di posisi manakah kita menempatkan sebagai guru? Di mana Bapak Ibu Guru? Mungkin sebagai sudah ada, oh aku mergo galak, aku sebagai penghukum, boleh, tidak apa-apa. Sebelum kita bahas bersama, oke, apakah sebagai teman, bermain, apakah sebagai pemantau, atau sebagai pemanajer? Baik, kita ulas bersama-sama. Jadi 5 posisi kontrol itu ada di dalam bagian di depan. Itu terkait motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman, ada identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar, dan termasuk identitas berhasil, kontrol dari diri. Yang termasuk penghukum, membuat rasa bersalah, itu adalah identitas gagal. Kemudian yang termasuk adalah kita sebagai teman, kemudian pemantau itu seperti apa, kalau kita sebagai manajer seperti apa. Contoh, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu adalah sebuah kita memposisikan sebagai penghukum. Ya. Kemudian, kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu ini sangat stres, merasakan kelakuan kamu tidak mau belajar, itu membuat mereka membuat peserta didik merasa bersalah. Guru-guru aku bukan malih stres, misalnya seperti itu, jibek, itu membuat peserta didik merasa bersalah. Itu gagal. Kemudian kalau kita memposisikan sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Jadi kita teman CS lah, kita berteman, kita duduk bersama, kita komunikasi bersama, sharing dengan kata-kata yang mungkin santun. Itu kita memposisikan sebagai teman. Kita memposisikan bukan sebagai guru, tapi juga sebagai teman kepada peserta didik. Kemudian pemantau, yaitu memantau tentang perilaku daripada peserta itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang manajer. Nah, kalau manajer itu lebih ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi mengulas ataupun mengoreksi kenapa peserta didik itu melakukan sesuatu tindakan yang mungkin melanggar pada norma yang kurang sopan. Itu kenapa kita mengulas bersama. Jadi sebenarnya apa yang kamu lakukan, kenapa kamu melakukan seperti itu, terus bagaimana cara kamu agar kamu tidak mengulanginya lagi, seperti itu. Baik, lanjut. Nah, posisi kontrol guru. Nah, dari kelima posisi kontrol itu Bapak Ibu, sebaiknya seorang guru kita itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Apa itu sebagai manajer? Nah, kita posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi mencakup seluruhnya, tidak langsung menghukum, tidak langsung membuat rasa bersalah, tetapi kita harus berbuat bersama-sama, menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh murid tadi, membuat murid itu bertanggung jawab dan menemukan solusi ketika mereka melakukan kesalahan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Oke. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Lanjut. Nah, yang terakhir, ketika kita menemukan anak didik kita memiliki masalah, kita bisa melakukannya. Tadi bisa jadi dihukum, membuat bersalah. Nah, di sesi akhir, belum akhir sebetulnya, di sesi berikutnya yaitu tentang
segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Baik. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi ketika ada anak yang melakukan suatu kesalahan, proses segitiga restitusi ini adalah menciptakan kondisinya kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya lagi. Hadir Bapak Ibu. Nah, di dalam segitiga restitusi itu ada beberapa tahapannya. Bisa dilihat di bagian kiri Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Itu adalah tahapan-tahapan yang ada pada segitiga restitusi. Apa menstabilkan identitas tahapan? Baik, kita bahas bersama. Kita bahas bareng-bareng. Oke, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas bagaimana? Yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Itu menstabilkan identitas. Dimana kita stabilkan dulu, kita menanyakan kabar-kabar dulu pada anak didik yang mungkin melakukan kesalahan, tapi langsung oke, dan lanjut menstabilkan identitas peserta didik itu ya, lanjut menggeser identitas gagal menjadi ke arah identitas sukses. Kemudian menstabilkan identitas. Setelah kita menstabilkan identitas, dalam menstabilkan identitas itu Bapak Ibu, mungkin ada beberapa yang bisa kita lakukan. Di antaranya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita stabilkan dulu kondisi psikis daripada peserta didik yang melakukan kesalahan itu, kita normalkan dulu. Jangan langsung kamu salah, kamu dihukum, langsung lari. Jangan, kita stabilkan dulu. Karena mungkin ketika anak itu panjenengan panggil, itu sudah merasa takut. Terus seperti Pak Andro, dan itu nanti bisa kita stabilkan dulu. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk yang ketiga terkait yaitu dengan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu adalah dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, dari sini kita bisa mengoreksinya lagi. Maksudnya apa yang harus kita lakukan terkait dengan menanyakan keyakinan? Oke. Menanyakan keyakinan yaitu kita adalah nilai yang kita percaya di sekolah kita. Ya, kita kan sudah melakukan suatu keyakinan kelas. Tadi kita sudah mengetahui ataupun membahas tentang keyakinan kelas. Ya, ketika ada anak yang melanggar di tahapan ketiga ini kita tampilkan apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, keyakinan apa, dan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Nah, itu kita sampaikan kepada anak itu. Baik. Kemudian terkait dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi, menanyakan, menstabilkan identitas, validasi masalah, kemudian menanyakan keyakinan. Oke? Kita flashback lagi terkait tadi. Sedang kita membahas beberapa tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi. Jadi kita ulas kembali. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif terus berdasarkan dengan menerapkan konsep-konsep tadi. Jadi setelah kita bahas tadi, ini adalah beberapa pembahasan yang sudah kita bahas. Jadi kita ulas tadi. Seorang guru kita adalah sebagai seorang guru harus bisa mampu menerapkan disiplin positif, memotivasi perilaku,
anak atau manusia, membuat keyakinan kelas, mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian kita bisa menempatkan di manakah harusnya kita meletakkan posisi kita sebagai guru, yaitu posisi kontrol restitusi, dan kita ketika ada anak yang melakukan suatu tindakan yang melanggar, kita menggunakan yaitu tentang segitiga restitusi. Baik. Oke, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, itu adalah tentang kita minta bantuannya. Ada beberapa contoh kasus itu nanti kita bisa praktekkan tentang terkait dengan segitiga restitusi. Ada beberapa contoh masalah, nanti tolong bisa bantuan minta bantuan kepada Bapak Ibu. Ini ada oke. Ini ada contoh kasus, ada dan beberapa tahapan-tahapannya. Yang pertama ini tentang berita tadi ya. Oke, ada beberapa contoh. Ini ada kasus, ini adalah kasus untuk praktek segitiga restitusi, yaitu ada seorang Bita yang akan melakukan percakapan dengan guru, kemudian ini menyelesaikan sebuah masalah. Minta bantuannya, ada seorang Bita bisa maju ke depan untuk kita praktek. Itu nanti bisa membuat gambaran kepada kita semuanya untuk bisa mengimplementasikan kepada peserta didik di kelasnya masing-masing. Mungkin bisa minta bantuan kepada Bu Vina dan Bu Ria. Monggo bisa minta bantuannya untuk mempraktekkan tentang tahapan-tahapan segitiga restitusi, yaitu memvalidasi tindakan, menyetabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Oke, baik, monggo Bu Vina dan Bu Ria minta bantuannya untuk mempraktekkan bersama terkait dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Oke, monggo. Di kasusnya mungkin bisa dipelajari dulu, nanti dibahas bareng-bareng agar nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkannya di kelasnya masing-masing. Oke, monggo. Baik, bisa dimulai Bapak Ibu. Cek tes. Ini sudah ya? Pita sini dulu sebentar, Pita. Ya, Bu, baik Bu. Ada apa, Bu Lia? Tadi gini, Bu Lia lihat pelajarannya sangat menyenangkan ya hari ini. Menyenangkan sekali, Bu Lia. Menyenangkan sekali ya. Gini, tadi pelajaran apa? Tadi itu pelajaran matematika, Bu. Senang pelajaran matematika? Ya, saya tergantung materinya. Kalau hari ini tadi karena materinya agak sulit, saya kurang suka Bu tadi saya. Berarti nggak semangat? Iya, tadi kurang semangat. Tadi biasanya materinya lebih mudah, ini tadi semakin agak sulit Bu. Jadi saya kurang fokus terus mencari-cari ini Bu kegiatan yang lain Bu. Tadi maaf ya Bu. Oke, ini tadi kan yang mengajar Bapak Anwar ya matematika? Oh, iya, tadi Pak Anwar Bu. Iya, ini kan Buya sekarang di SD kan sekarang ada guru, istilahnya guru BK ya kalau di SMP. Nah, Ya, jadi Bu. gini, tadi itu Buya dapat laporan dari Pak Anwar, katanya Bita diem-diem di belakang kelas, terus sambil nunduk-nunduk, terus dilihat kok kayak ngambil camilan di tas ya.
Iya Bu, maaf Bu, saya minta maaf tadi itu karena saya merasa pembelajaran hari itu kurang menyenangkan bagi saya. Jadi saya mencari kesibukan yang lain Bu untuk menyenangkan hati saya Bu. Maaf ya Bu. Ya, ini semua orang itu Bulia juga pernah di waktu kecil. Semua orang tuh pernah melakukan kesalahan. Kira-kira kegiatan yang perilaku Binta tadi itu benar apa tidak? Maaf Bu, tadi saya salah. Sebenarnya saya merasa tindakan saya itu salah Bu. Berarti kita tahu ya kalau tindakan itu salah. Iya. Oke, dan kita tahu ya berarti. Oke, kalau begitu kira-kira kedepannya kita akan melakukan lagi atau tidak atau mengulanginya? Siap, nanti saya akan merubah tindakan saya tadi Bu ya. Karena saya merasa bersalah pada hari ini. Oke, gitu ya. Berarti tidak akan mengulanginya lagi ya. Iya. Oke, kira-kira kemarin itu sama wali kelas 5 sudah dibentuk keyakinan kelas atau belum? Sudah Bu, kemarin kami bersama-sama membuat peraturan kemudian dibentuk keyakinan kelas di kelas. Sudah ada keyakinan Iya, kelas? sebenarnya sudah Bu. Jadi makanya saya merasa bersalah Bu pada hari ini. Oke, kira-kira kalau makan di kelas ketika pelajaran itu melanggar apa tidak ya? Melanggar Bu ya. Kira-kira kalau melanggar solusinya nanti ke depannya gimana? Apa yang dilakukan kita? Iya, nanti kedepannya saya akan sebelum pelajaran itu nanti saya akan makan pagi dulu Bu ya. Sarapan dulu Iya, ya. sarapan dulu. Terus karena tadi saya merasa saya kurang memperhatikan pelajaran Pak Anwar, pelajarannya kurang menyenangkan bagi saya. Jadi mungkin malamnya itu saya belajar dulu Bu ya, saya belajar dulu supaya besoknya itu pembelajaran saya merasakan nyaman dan juga suka. Jadi saya lebih fokus pada pelajarannya Pak Anwar Bu ya. Oke, berarti kita tahu ya kalau yang dilakukan tadi salah dan juga solusinya ke depannya kita sudah tahu ya untuk belajarnya giat lagi. Kira-kira dari keyakinan kelas tadi di poin apa yang kita langgar? Saya begini Bu, jadi saya belum saling menghargai Bu ya. Saya tidak menghargai Pak Anwar, dengan adanya Pak Anwar mengajar di kelas, saya kurang fokus, malah saya tinggal makan, itu saya kurang menghargai Bu ya. Oke, berarti di poin yang saling menghargai kita masih Iya memenuhi ya. Iya Bu, maaf. Oke, ini untuk kedepannya supaya pembelajaran juga baik, kita juga dapat menerima materi dengan baik. Di rumah sarapan dulu, terus ketika pelajaran fokus pelajarannya. Iya. Jangan diulang lagi ya Bita. Iya Bu ya. Ya, terima kasih. Sekarang bisa istirahat lagi. Terima kasih Bu ya, terima kasih. Oke, bisa Oke, istirahat. Assalamualaikum. Oke, tepuk tangan semuanya. Luar biasa, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ria dan Bu Bina yang sudah mempraktekkan tentang segitiga restitusi, mulai dari validasi tindakan, menstabilkan identitas, kemudian menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi, kemudian yaitu menanyakan keyakinan. Baik, Bapak itu nanti diharapkan semoga kita semuanya bisa mengimplementasikan di dalam kelas kita masing-masing. Materi Bapak Ibu, kita merenungkan disiplin dari seorang guru tadi yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut adalah dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini. Kita sanggup untuk menciptakan budaya positif terutama di lembaga kita. Kita harus siap masalah disiplin positif, kemudian kita juga harus memotivasi perilaku manusia, kemudian tadi kita juga membayarkan keyakinan sekolah. Diharapkan nanti setelah kegiatan ini kita bisa mempraktekkan di dalam kelas masing-masing. Kita membuat keyakinan dengan anak-anak. Terus kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia tadi yang kelima tadi itu kita bisa melihat atau mengetahui sebetulnya apa kekurangan ataupun kebutuhan yang anak didik ataupun peserta didik yang dibutuhkan. Oke, kemudian posisi kontrol restitusi. Jadi kita bisa menempatkan di manakah kita sebagai guru harusnya menempatkan posisinya ketika menghadapi anak-anak ataupun peserta didik. Lanjut, segitiga restitusi. Jadi
ketika anak melakukan suatu tindakan ataupun kesalahan yang mungkin tidak sesuai dengan keyakinan yang disepakati, keyakinan kelas yang dibuat, oke, kita tidak langsung menjustis anak itu, akan tetapi kita harus melakukan sebuah penyelesaian, yaitu dengan langkah-langkah, yaitu dengan cara segitiga restitusi, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Kita sudah di sesi akhir. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa tanggapan ataupun masukan dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh CGP Angkatan 11 kali ini. Mungkin ada dari Bapak Ibu, monggo untuk memberikan masukan atau tanda akan kedepannya kita semuanya bisa lebih baik lagi. Monggo. Monggo Bria. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada sedikit saja ya yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini sudah luar biasa dari Pak Anwar. Diseminasinya juga sudah bagus, penyampaian materinya juga sudah jelas dari setiap poinnya, dan semoga kami di lembaga bisa melaksanakan ke-6 poin yang ada, yang ke-6 poin intinya dari budaya positif di sekolah, dan bisa menerapkannya secara berkelanjutan ya Bapak Ibu. Walaupun nanti kedepannya mungkin ada materi-materi yang lain yang mungkin diseminasikan lagi oleh Pak Anwar. Untuk kedepannya semoga ini tetap bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas masukan dan tanggapan dari beliau. Mudah-mudahan harapannya adalah setelah kegiatan kali ini, Bapak Ibu semuanya, kita semuanya dapat mengimplementasikannya ataupun menerapkannya di dalam kelas masing-masing. Bapak Ibu, kita sudah berada di sesi akhir, dan terima kasih atas dukungan dan partisipasi panjenengan semuanya yang penuh dengan kesadaran dan keikhlasan telah bersedia untuk hadir dan menghadiri diseminasi ataupun kegiatan pada siang hari ini. Semoga video tadi dapat menginspirasi kita, dan salam dari guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke, kita tergerak. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.